Abu Nawas dan keputusan ajaib dalam sengketa harta. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Wajahnya tampak kesal dan gusar. Di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian sederhana mengikutinya dengan langkah terlatih. Umar melangkah maju dan dengan nada penuh amarah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah dizalimi. Lelaki tua ini, yang mengaku bernama Salman, telah mengambil hartaku secara tidak adil." Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat alisnya dan memandang lelaki tua itu. "Benarkah yang dikatakan Umar?" tanyanya dengan suara tenang. Salman menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak mengambil hartanya. Justru akulah yang dirampas haknya oleh Umar," jawabnya dengan suara lirih. Khalifah menghela napas dan berpikir sejenak. "Jika demikian, kita perlu seseorang yang bijak untuk memutuskan perkara ini," katanya. "Panggilkan Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah ceria seperti biasa. "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada teka-teki baru yang harus kuselesaikan hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Khalifah tersenyum kecil. "Lebih dari sekadar teka-teki, Abu Nawas. Ini adalah sengketa harta yang harus kau selesaikan dengan kebijaksanaanmu." Abu Nawas mengangguk dan meminta Umar serta Salman menjelaskan duduk perkara. Umar pun mulai berbicara, "Wahai Abu Nawas, aku adalah seorang pedagang kaya di Baghdad. Suatu hari, Salman datang kepadaku dan berkata bahwa ia ingin menjual sepetak tanah miliknya. Karena lokasi tanah itu strategis, aku pun setuju untuk membelinya dengan harga yang telah disepakati. Namun, setelah aku membayar, Salman datang lagi dan berkata bahwa ia hanya menjual tanahnya, bukan harta yang ada di dalamnya. Ia mengklaim bahwa di bawah tanah itu terdapat sebuah peti emas yang merupakan miliknya." Abu Nawas mengelus janggutnya dan berpaling ke Salman. "Apa benar yang dikatakan Umar?" Salman mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Aku menjual tanahnya, tetapi tidak dengan emas yang terkubur di dalamnya. Emas itu adalah warisan keluargaku, dan aku tidak pernah berniat menjualnya." Abu Nawas tersenyum tipis dan menoleh kepada Umar. "Lalu, mengapa engkau merasa berhak atas emas tersebut?" Umar mendengus, "Ketika aku membeli tanahnya, aku membeli segalanya yang ada di atas dan di dalamnya. Itu sudah menjadi hakku." Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir dalam-dalam. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Baiklah. Jika demikian, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan kepada kalian berdua. Umar, apakah engkau memiliki anak laki-laki?" Umar mengernyitkan dahi, tetapi akhirnya menjawab, "Ya, aku memiliki seorang anak laki-laki." Abu Nawas mengangguk lalu beralih ke Salman. "Bagaimana denganmu, Salman? Apakah engkau memiliki anak perempuan?" Salman mengangguk pelan. "Ya, aku memiliki seorang anak perempuan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Jika demikian, aku telah menemukan jalan keluar untuk sengketa ini. Tanah dan emas ini adalah karunia dari Allah, dan tampaknya ada hikmah di balik kejadian ini. Aku memutuskan bahwa anak laki-laki Umar harus menikahi anak perempuan Salman. Dengan demikian, tanah dan emas itu akan menjadi milik mereka berdua secara sah sebagai bagian dari keluarga yang bersatu." Khalifah Harun al-Rasyid terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh keputusan yang luar biasa, Abu Nawas. Engkau bukan hanya menyelesaikan sengketa ini, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang lebih baik." Umar dan Salman saling berpandangan. Awalnya mereka tampak bingung, tetapi kemudian mereka menyadari kebijaksanaan di balik keputusan Abu Nawas. Dengan pernikahan itu, mereka tidak hanya menyelesaikan masalah harta, tetapi juga mendapatkan menantu dan mempererat hubungan keluarga. Dengan penuh rasa syukur, mereka akhirnya menerima keputusan tersebut, sementara Abu Nawas tersenyum puas melihat bahwa keadilannya telah membawa perdamaian bagi mereka berdua. Setelah keputusan Abu Nawas diumumkan, suasana di majelis khalifah menjadi penuh bisik-bisik. Beberapa penasihat kerajaan saling berbisik, terheran-heran dengan solusi yang tak terduga itu. Namun, Khalifah Harun al-Rasyid tetap tersenyum puas. Umar dan Salman masih terdiam. Keduanya tampak merenung, mencoba memahami keputusan yang baru saja diberikan. Umar akhirnya berbicara lebih dulu, "Abu Nawas, aku tak menyangka kau akan mengambil keputusan seperti ini. Tetapi, apakah ini benar-benar adil? Aku membeli tanah ini dengan emas yang banyak, dan kini aku malah harus menikahkan anakku." Abu Nawas tersenyum. "Wahai Umar, bukankah engkau menginginkan emas itu? Kini emas itu akan tetap berada di keluargamu, hanya saja dengan cara yang berbeda. Kau tidak kehilangan apapun."
Sebaliknya, kau mendapatkan seorang menantu yang kelak bisa mempererat hubungan keluarga. Salman yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. Aku tak keberatan dengan keputusan ini, tetapi aku ingin memastikan bahwa pernikahan ini dilakukan dengan kerelaan hati. Aku tidak ingin anak perempuanku menikah dengan seseorang yang tidak mencintainya. Abu Nawas mengangguk. Tentu, pernikahan haruslah didasari oleh keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Maka sebelum keputusan ini benar-benar dilaksanakan, mari kita tanyakan kepada anak-anak kalian. Abu Nawas lalu meminta agar anak laki-laki Umar dan anak perempuan Salman dihadirkan ke majelis. Para pengawal bergegas memenuhi perintah itu. Setelah beberapa waktu, kedua anak itu tiba di istana. Putra Umar adalah seorang pemuda gagah bernama Hasan. Ia tampak bingung ketika mengetahui bahwa dirinya dijodohkan. Sementara itu, putri Salman, seorang gadis bernama Laila, tampak malu-malu namun tetap tenang. Abu Nawas tersenyum kepada mereka. Anak-anakku, aku ingin bertanya, apakah kalian bersedia menikah demi menyelesaikan perselisihan ini dan menyatukan keluarga kalian? Hasan dan Laila saling berpandangan. Hasan tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, jika ini adalah keputusan yang terbaik untuk kedua keluarga kami dan tidak ada paksaan, aku bersedia." Laila menundukkan kepalanya, lalu dengan suara lembut menjawab, "Aku pun bersedia, asalkan ayahku merestui dan ini membawa kebaikan bagi semua." Mendengar jawaban itu, semua orang yang hadir di majelis merasa lega. Umar dan Salman saling bertukar pandangan, lalu tersenyum dan mengangguk. Khalifah Harun al-Rashid bertepuk tangan. Sungguh penyelesaian yang luar biasa, Abu Nawas. Tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga mempererat tali persaudaraan. Sekarang kita akan merayakan pernikahan ini dengan kemeriahan yang pantas. Persiapan pernikahan segera dimulai. Istana dipenuhi dengan kegembiraan. Penduduk Baghdad pun ikut bersukacita, karena mereka mendengar bahwa sebuah pernikahan yang unik akan terjadi berkat kebijaksanaan Abu Nawas. Hari pernikahan pun tiba. Hasan dan Laila menikah dalam sebuah pesta besar yang dihadiri oleh para pejabat kerajaan, ulama, dan masyarakat Baghdad. Abu Nawas sendiri menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan ia merasa bangga karena telah menyelesaikan perkara ini dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa keberkahan bagi semua. Setelah pernikahan, Umar dan Salman semakin akrab. Mereka sering bertukar cerita dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa tanpa Abu Nawas, mungkin mereka masih akan bertengkar soal harta yang sebenarnya bisa menjadi berkah jika digunakan dengan cara yang benar. Sementara itu, Hasan dan Laila hidup bahagia. Mereka membangun keluarga dengan penuh cinta dan kebijaksanaan, dan emas yang dulu menjadi sengketa kini digunakan untuk membantu orang-orang miskin di Baghdad, atas saran Abu Nawas. Dan begitulah, keputusan ajaib Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Umar dan Salman semakin erat. Awalnya, Umar masih merasa canggung, mengingat perdebatan panas yang dulu terjadi antara mereka. Namun, dengan berjalannya hari, ia menyadari bahwa keputusan Abu Nawas memang benar-benar membawa kebaikan. Setelah pernikahan Hasan dan Laila, Umar sering berkunjung ke rumah Salman. Mereka duduk bersama di beranda, berbincang tentang perdagangan, masa lalu, dan kehidupan sehari-hari. Salman, yang lebih tua dan bijaksana, sering memberikan nasihat tentang kehidupan kepada Umar, sementara Umar berbagi wawasan tentang dunia bisnis. Suatu hari, saat mereka tengah berbincang, Umar berkata, "Wahai Salman, jujur saja, dulu aku tidak suka dengan keputusan Abu Nawas. Aku merasa dipermainkan, seolah-olah aku kehilangan hakku. Namun kini aku sadar, tanpa keputusan itu, aku mungkin tidak akan pernah melihat betapa berharganya ikatan keluarga dibandingkan harta." Salman tersenyum sambil mengelus janggutnya. "Begitulah dunia, wahai Umar. Manusia seringkali buta oleh harta. Aku sendiri pun awalnya tidak yakin apakah aku telah berbuat benar dengan mengadu kepada Khalifah. Namun kini aku melihat hikmahnya. Aku mendapatkan menantu yang baik, dan aku pun mendapatkan seorang saudara dalam dirimu." Umar mengangguk setuju. "Aku pun merasakan hal yang sama. Dan lihatlah anak-anak kita, mereka tampak bahagia, saling mendukung, dan bahkan sudah mulai merintis usaha bersama." Hasan dan Laila, setelah menikah, memang tidak hanya menjalani kehidupan rumah tangga biasa. Dengan dukungan ayah mereka, mereka mulai mengelola tanah yang dulunya menjadi sengketa. Alih-alih menjualnya kembali atau membiarkannya tak terurus,
mereka mengubah tanah tersebut menjadi kebun yang menghasilkan berbagai tanaman dan buah-buahan. Setiap pagi, Hasan pergi ke kebun untuk bekerja, mengatur para pekerja, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Sementara itu, Laila mengurus keuangan dan administrasi. Ia yang mengatur pemasaran hasil panen mereka ke berbagai pasar di Baghdad. Suatu hari, ketika Hasan kembali dari kebun dengan tangan penuh tanah, ia duduk di serambi rumah dan menatap Laila yang tengah menghitung keuntungan mereka. Siapa sangka, tanah yang dulu menjadi sumber pertengkaran kini menjadi sumber rezeki bagi kita dan banyak orang, katanya sambil tersenyum. Laila mengangguk. Benar, dan semua ini terjadi karena Abu Nawas. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nasib kita jika ia tidak turun tangan. Mungkin tanah ini hanya akan menjadi tempat sengketa tanpa akhir, atau bahkan berujung pada permusuhan yang berkepanjangan antara keluarga kita. Hasan tertawa kecil. Sungguh luar biasa cara berpikir Abu Nawas. Ia tak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat jauh ke depan. Ia menyatukan dua keluarga yang dulu berseteru, dan kini kita hidup dalam keberkahan. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia tetap hidup dengan kesederhanaannya, berjalan-jalan di pasar, bercakap dengan penduduk, dan kadang-kadang mengunjungi istana untuk berbincang dengan Khalifah Harun al-Rashid. Suatu sore, ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma menikmati semilir angin, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu adalah salah satu anak pekerja kebun milik Hasan dan Laila. "Wahai Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Tentu, anakku, apa yang ingin kau tanyakan?" Anak itu duduk di tanah di samping Abu Nawas. "Aku mendengar banyak orang berkata, bahwa engkau adalah orang paling cerdik di Baghdad. Bagaimana caranya menjadi secerdas engkau?" Abu Nawas tertawa lembut. "Anakku, kecerdasan bukan hanya soal pikiran, tetapi juga soal hati. Jika kau ingin menjadi bijak, maka kau harus belajar melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi. Dengarkanlah banyak cerita, perhatikanlah dunia di sekitarmu, dan belajarlah dari kesalahan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, tetapi juga jangan ragu untuk bertindak ketika diperlukan." Anak itu mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. "Lalu, mengapa engkau tidak menjadi orang kaya, wahai Abu Nawas? Jika engkau begitu cerdik, seharusnya engkau bisa memiliki banyak harta." Abu Nawas tersenyum. "Harta bukanlah tujuan hidupku, anakku. Harta bisa datang dan pergi, tetapi kebahagiaan sejati adalah melihat orang-orang hidup damai dan bahagia. Apa gunanya memiliki banyak emas jika hatimu selalu gelisah?" Anak itu tampak berpikir keras, lalu tersenyum. "Aku mengerti sekarang, wahai Abu Nawas. Aku ingin menjadi sepertimu suatu hari nanti." Abu Nawas mengelus kepala anak itu. "Jika kau selalu menggunakan akal dan hatimu dengan baik, kau bisa menjadi lebih baik dariku." Hari terus berganti, dan keputusan ajaib Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang di Baghdad. Kehidupan Hasan dan Laila berjalan penuh berkah, Umar dan Salman semakin akrab, dan Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati karena kebijaksanaannya. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad, kisah tentang Abu Nawas dan keputusannya yang ajaib dalam sengketa harta terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan hati selalu memiliki cara untuk menyatukan orang-orang dalam kedamaian. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan terus berjalan di kota Baghdad. Hasan dan Laila dikaruniai anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Mereka mewarisi sifat kerja keras dan kejujuran dari orang tua mereka, serta belajar dari kisah luar biasa bagaimana keluarga mereka dipersatukan. Umar dan Salman, yang dahulu berseteru, kini menjadi dua sahabat yang tak terpisahkan. Mereka sering duduk bersama di kebun yang dulu menjadi sumber sengketa, berbincang tentang kehidupan, mengenang masa lalu, dan bersyukur atas segala yang telah mereka lalui. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dihormati. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Namun, ia tidak pernah membanggakan dirinya. Baginya, menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan membawa kebaikan bagi banyak orang adalah kebahagiaan sejati. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan kota Baghdad. Ia melihat anak-anak berlarian di pasar, pedagang menawarkan dagangan mereka, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Ia tersenyum puas. Dunia ini memang penuh dengan persoalan, gumamnya dalam hati. Tetapi selama masih ada keadilan,
kebijaksanaan, dan kebaikan, akan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Dengan langkah ringan, ia melanjutkan perjalanannya, menghilang di tengah keramaian kota Baghdad, meninggalkan kisah yang akan terus dikenang oleh banyak orang. Tamat. Abu Nawas dan keputusan ajaib dalam sengketa harta. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Wajahnya tampak kesal dan gusar. Di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian sederhana mengikutinya dengan langkah terlatih. Umar melangkah maju dan dengan nada penuh amarah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah dizalimi." Lelaki tua ini, yang mengaku bernama Salman, telah mengambil hartaku secara tidak adil. Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat alisnya dan memandang lelaki tua itu. "Benarkah yang dikatakan Umar?" tanyanya dengan suara tenang. Salman menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak mengambil hartanya. Justru akulah yang dirampas haknya oleh Umar," jawabnya dengan suara lirih. Khalifah menghela napas dan berpikir sejenak. "Jika demikian, kita perlu seseorang yang bijak untuk memutuskan perkara ini," katanya. "Panggilkan Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah ceria seperti biasa. "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada teka-teki baru yang harus kuselesaikan hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Khalifah tersenyum kecil. "Lebih dari sekadar teka-teki, Abu Nawas. Ini adalah sengketa harta yang harus kau selesaikan dengan kebijaksanaanmu." Abu Nawas mengangguk dan meminta Umar serta Salman menjelaskan duduk perkara. Umar pun mulai berbicara, "Wahai Abu Nawas, aku adalah seorang pedagang kaya di Baghdad. Suatu hari, Salman datang kepadaku dan berkata bahwa ia ingin menjual sepetak tanah miliknya. Karena lokasi tanah itu strategis, aku pun setuju untuk membelinya dengan harga yang telah disepakati. Namun, setelah aku membayar, Salman datang lagi dan berkata bahwa ia hanya menjual tanahnya, bukan harta yang ada di dalamnya. Ia mengklaim bahwa di bawah tanah itu terdapat sebuah peti emas yang merupakan miliknya." Abu Nawas mengelus janggutnya dan berpaling ke Salman. "Apa benar yang dikatakan Umar?" Salman mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Aku menjual tanahnya, tetapi tidak dengan emas yang terkubur di dalamnya. Emas itu adalah warisan keluargaku, dan aku tidak pernah berniat menjualnya." Abu Nawas tersenyum tipis dan menoleh kepada Umar. "Lalu, mengapa engkau merasa berhak atas emas tersebut?" Umar mendengus, "Ketika aku membeli tanahnya, aku membeli segalanya yang ada di atas dan di dalamnya. Itu sudah menjadi hakku." Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir dalam-dalam. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Baiklah. Jika demikian, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan kepada kalian berdua. Umar, apakah engkau memiliki anak laki-laki?" Umar mengernyitkan dahi, tetapi akhirnya menjawab, "Ya, aku memiliki seorang anak laki-laki." Abu Nawas mengangguk lalu beralih ke Salman. "Bagaimana denganmu, Salman? Apakah engkau memiliki anak perempuan?" Salman mengangguk pelan. "Ya, aku memiliki seorang anak perempuan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Jika demikian, aku telah menemukan jalan keluar untuk sengketa ini. Tanah dan emas ini adalah karunia dari Allah, dan tampaknya ada hikmah di balik kejadian ini. Aku memutuskan bahwa anak laki-laki Umar harus menikahi anak perempuan Salman. Dengan demikian, tanah dan emas itu akan menjadi milik mereka berdua secara sah sebagai bagian dari keluarga yang bersatu." Khalifah Harun al-Rasyid terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh keputusan yang luar biasa, Abu Nawas. Engkau bukan hanya menyelesaikan sengketa ini, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang lebih baik." Umar dan Salman saling berpandangan. Awalnya mereka tampak bingung, tetapi kemudian mereka menyadari kebijaksanaan di balik keputusan Abu Nawas. Dengan pernikahan itu, mereka tidak hanya menyelesaikan masalah harta, tetapi juga mendapatkan menantu dan mempererat hubungan keluarga. Mereka, dengan penuh rasa syukur, mereka akhirnya menerima keputusan tersebut, sementara Abu Nawas tersenyum puas melihat bahwa keadilannya telah membawa perdamaian bagi mereka berdua. Setelah keputusan Abu Nawas diumumkan, suasana di majelis khalifah menjadi penuh bisik-bisik. Beberapa penasihat kerajaan saling berbisik, terheran-heran dengan solusi yang tak terduga itu. Namun, Khalifah Harun al-Rasyid tetap tersenyum puas. Umar dan Salman masih terdiam. Keduanya tampak merenung, mencoba memahami keputusan yang baru saja diberikan. Umar akhirnya berbicara lebih dulu, "Abu Nawas, aku tak menyangka kau akan mengambil keputusan seperti ini. Tetapi, apakah ini benar-benar adil? Aku membeli tanah ini dengan emas yang banyak,
dan kini aku malah harus menikahkan anakku. Abu Nawas tersenyum. Wahai Umar, bukankah engkau menginginkan emas itu? Kini emas itu akan tetap berada di keluargamu, hanya saja dengan cara yang berbeda. Kau tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kau mendapatkan seorang menantu yang kelak bisa mempererat hubungan keluarga. Salman yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. Aku tak keberatan dengan keputusan ini, tetapi aku ingin memastikan bahwa pernikahan ini dilakukan dengan kerelaan hati. Aku tidak ingin anak perempuanku menikah dengan seseorang yang tidak mencintainya. Abu Nawas mengangguk. Tentu, pernikahan haruslah didasari oleh keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Maka sebelum keputusan ini benar-benar dilaksanakan, mari kita tanyakan kepada anak-anak kalian. Abu Nawas lalu meminta agar anak laki-laki Umar dan anak perempuan Salman dihadirkan ke majelis. Para pengawal bergegas memenuhi perintah itu. Setelah beberapa waktu, kedua anak itu tiba di istana. Putra Umar adalah seorang pemuda gagah bernama Hasan. Ia tampak bingung ketika mengetahui bahwa dirinya dijodohkan. Sementara itu, putri Salman, seorang gadis bernama Laila, tampak malu-malu namun tetap tenang. Abu Nawas tersenyum kepada mereka. Anak-anakku, aku ingin bertanya, apakah kalian bersedia menikah demi menyelesaikan perselisihan ini dan menyatukan keluarga kalian? Hasan dan Laila saling berpandangan. Hasan tampak berpikir sejenak, lalu berkata, wahai Abu Nawas, jika ini adalah keputusan yang terbaik untuk kedua keluarga kami dan tidak ada paksaan, aku bersedia. Laila menundukkan kepalanya, lalu dengan suara lembut menjawab, aku pun bersedia, asalkan ayahku merestui dan ini membawa kebaikan bagi semua. Mendengar jawaban itu, semua orang yang hadir di majelis merasa lega. Umar dan Salman saling bertukar pandangan, lalu tersenyum dan mengangguk. Khalifah Harun al-Rashid bertepuk tangan. Sungguh penyelesaian yang luar biasa, Abu Nawas. Tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga mempererat tali persaudaraan. Sekarang kita akan merayakan pernikahan ini dengan kemeriahan yang pantas. Persiapan pernikahan segera dimulai. Istana dipenuhi dengan kegembiraan. Penduduk Baghdad pun ikut bersukacita, karena mereka mendengar bahwa sebuah pernikahan yang unik akan terjadi berkat kebijaksanaan Abu Nawas. Hari pernikahan pun tiba. Hasan dan Laila menikah dalam sebuah pesta besar yang dihadiri oleh para pejabat kerajaan, ulama, dan masyarakat Baghdad. Abu Nawas sendiri menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan ia merasa bangga karena telah menyelesaikan perkara ini dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa keberkahan bagi semua. Setelah pernikahan, Umar dan Salman semakin akrab. Mereka sering bertukar cerita dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa tanpa Abu Nawas, mungkin mereka masih akan bertengkar soal harta yang sebenarnya bisa menjadi berkah jika digunakan dengan cara yang benar. Sementara itu, Hasan dan Laila hidup bahagia. Mereka membangun keluarga dengan penuh cinta dan kebijaksanaan, dan emas yang dulu menjadi sengketa kini digunakan untuk membantu orang-orang miskin di Baghdad, atas saran Abu Nawas. Dan begitulah, keputusan ajaib Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Umar dan Salman semakin erat. Awalnya, Umar masih merasa canggung, mengingat perdebatan panas yang dulu terjadi antara mereka. Namun, dengan berjalannya hari, ia menyadari bahwa keputusan Abu Nawas memang benar-benar membawa kebaikan. Setelah pernikahan Hasan dan Laila, Umar sering berkunjung ke rumah Salman. Mereka duduk bersama di beranda, berbincang tentang perdagangan, masa lalu, dan kehidupan sehari-hari. Salman, yang lebih tua dan bijaksana, sering memberikan nasihat tentang kehidupan kepada Umar, sementara Umar berbagi wawasan tentang dunia bisnis. Suatu hari, saat mereka tengah berbincang, Umar berkata, wahai Salman, jujur saja, dulu aku tidak suka dengan keputusan Abu Nawas. Aku merasa dipermainkan, seolah-olah aku kehilangan hakku. Namun kini aku sadar, tanpa keputusan itu, aku mungkin tidak akan pernah melihat betapa berharganya ikatan keluarga dibandingkan harta. Salman tersenyum sambil mengelus janggutnya. Begitulah dunia, wahai Umar. Manusia seringkali buta oleh harta. Aku sendiri pun awalnya tidak yakin apakah aku telah berbuat benar dengan mengadu kepada Khalifah. Namun kini aku melihat hikmahnya. Aku mendapatkan menantu yang baik, dan aku pun mendapatkan seorang saudara dalam dirimu. Umar mengangguk setuju. Aku pun merasakan hal yang sama. Dan lihatlah anak-anak kita, mereka tampak bahagia, saling mendukung, dan bahkan sudah mulai merintis usaha bersama. Hasan dan Laila, setelah menikah,
memang tidak hanya menjalani kehidupan rumah tangga biasa. Dengan dukungan ayah mereka, mereka mulai mengelola tanah yang dulunya menjadi sengketa. Alih-alih menjualnya kembali atau membiarkannya tak terurus, mereka mengubah tanah tersebut menjadi kebun yang menghasilkan berbagai tanaman dan buah-buahan. Setiap pagi, Hasan pergi ke kebun untuk bekerja, mengatur para pekerja, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Sementara itu, Laila mengurus keuangan dan administrasi. Ia yang mengatur pemasaran hasil panen mereka ke berbagai pasar di Baghdad. Suatu hari, ketika Hasan kembali dari kebun dengan tangan penuh tanah, ia duduk di serambi rumah dan menatap Laila yang tengah menghitung keuntungan mereka. Siapa sangka, tanah yang dulu menjadi sumber pertengkaran kini menjadi sumber rezeki bagi kita dan banyak orang, katanya sambil tersenyum. Laila mengangguk. Benar, dan semua ini terjadi karena Abu Nawas. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nasib kita jika ia tidak turun tangan. Mungkin tanah ini hanya akan menjadi tempat sengketa tanpa akhir, atau bahkan berujung pada permusuhan yang berkepanjangan antara keluarga kita. Hasan tertawa kecil. Sungguh luar biasa cara berpikir Abu Nawas. Ia tak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat jauh ke depan. Ia menyatukan dua keluarga yang dulu berseteru, dan kini kita hidup dalam keberkahan. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia tetap hidup dengan kesederhanaannya, berjalan-jalan di pasar, bercakap dengan penduduk, dan kadang-kadang mengunjungi istana untuk berbincang dengan Khalifah Harun al-Rashid. Suatu sore, ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma menikmati semilir angin, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu adalah salah satu anak pekerja kebun milik Hasan dan Laila. "Wahai Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Tentu, anakku, apa yang ingin kau tanyakan?" Anak itu duduk di tanah di samping Abu Nawas. "Aku mendengar banyak orang berkata, bahwa engkau adalah orang paling cerdik di Baghdad. Bagaimana caranya menjadi secerdas engkau?" Abu Nawas tertawa lembut. "Anakku, kecerdasan bukan hanya soal pikiran, tetapi juga soal hati. Jika kau ingin menjadi bijak, maka kau harus belajar melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi. Dengarkanlah banyak cerita, perhatikanlah dunia di sekitarmu, dan belajarlah dari kesalahan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, tetapi juga jangan ragu untuk bertindak ketika diperlukan." Anak itu mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. "Lalu, mengapa engkau tidak menjadi orang kaya, wahai Abu Nawas? Jika engkau begitu cerdik, seharusnya engkau bisa memiliki banyak harta." Abu Nawas tersenyum. "Harta bukanlah tujuan hidupku, anakku. Harta bisa datang dan pergi, tetapi kebahagiaan sejati adalah melihat orang-orang hidup damai dan bahagia. Apa gunanya memiliki banyak emas jika hatimu selalu gelisah?" Anak itu tampak berpikir keras, lalu tersenyum. "Aku mengerti sekarang, wahai Abu Nawas. Aku ingin menjadi sepertimu suatu hari nanti." Abu Nawas mengelus kepala anak itu. "Jika kau selalu menggunakan akal dan hatimu dengan baik, kau bisa menjadi lebih baik dariku." Hari terus berganti, dan keputusan ajaib Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang di Baghdad. Kehidupan Hasan dan Laila berjalan penuh berkah, Umar dan Salman semakin akrab, dan Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati karena kebijaksanaannya. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad, kisah tentang Abu Nawas dan keputusannya yang ajaib dalam sengketa harta terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan hati selalu memiliki cara untuk menyatukan orang-orang dalam kedamaian. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan terus berjalan di kota Baghdad. Hasan dan Laila dikaruniai anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Mereka mewarisi sifat kerja keras dan kejujuran dari orang tua mereka, serta belajar dari kisah luar biasa bagaimana keluarga mereka dipersatukan. Umar dan Salman, yang dahulu berseteru, kini menjadi dua sahabat yang tak terpisahkan. Mereka sering duduk bersama di kebun yang dulu menjadi sumber sengketa, berbincang tentang kehidupan, mengenang masa lalu, dan bersyukur atas segala yang telah mereka lalui. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dihormati. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Namun, ia tidak pernah membanggakan dirinya. Baginya, menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan membawa kebaikan bagi banyak orang adalah kebahagiaan sejati. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan kota Baghdad.
Ia melihat anak-anak berlarian di pasar, pedagang menawarkan dagangan mereka, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Ia tersenyum puas. Dunia ini memang penuh dengan persoalan, gumamnya dalam hati. Tetapi selama masih ada keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan, akan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Dengan langkah ringan, ia melanjutkan perjalanannya, menghilang di tengah keramaian kota Baghdad, meninggalkan kisah yang akan terus dikenang oleh banyak orang. Tamat. Abu Nawas dan keputusan ajaib dalam sengketa harta. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menghadap Khalifah Harun al-Rasyid. Wajahnya tampak kesal dan gusar. Di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian sederhana mengikutinya dengan langkah terlatih. Umar melangkah maju dan dengan nada penuh amarah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah dizalimi. Lelaki tua ini, yang mengaku bernama Salman, telah mengambil hartaku secara tidak adil." Khalifah Harun al-Rasyid mengangkat alisnya dan memandang lelaki tua itu. "Benarkah yang dikatakan Umar?" tanyanya dengan suara tenang. Salman menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak mengambil hartanya. Justru akulah yang dirampas haknya oleh Umar," jawabnya dengan suara lirih. Khalifah menghela napas dan berpikir sejenak. "Jika demikian, kita perlu seseorang yang bijak untuk memutuskan perkara ini," katanya. "Panggilkan Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah ceria seperti biasa. "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada teka-teki baru yang harus kuselesaikan hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Khalifah tersenyum kecil. "Lebih dari sekadar teka-teki, Abu Nawas. Ini adalah sengketa harta yang harus kau selesaikan dengan kebijaksanaanmu." Abu Nawas mengangguk dan meminta Umar serta Salman menjelaskan duduk perkara. Umar pun mulai berbicara, "Wahai Abu Nawas, aku adalah seorang pedagang kaya di Baghdad. Suatu hari, Salman datang kepadaku dan berkata bahwa ia ingin menjual sepetak tanah miliknya. Karena lokasi tanah itu strategis, aku pun setuju untuk membelinya dengan harga yang telah disepakati. Namun, setelah aku membayar, Salman datang lagi dan berkata bahwa ia hanya menjual tanahnya, bukan harta yang ada di dalamnya. Ia mengklaim bahwa di bawah tanah itu terdapat sebuah peti emas yang merupakan miliknya." Abu Nawas mengelus janggutnya dan berpaling ke Salman. "Apa benar yang dikatakan Umar?" Salman mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Aku menjual tanahnya, tetapi tidak dengan emas yang terkubur di dalamnya. Emas itu adalah warisan keluargaku, dan aku tidak pernah berniat menjualnya." Abu Nawas tersenyum tipis dan menoleh kepada Umar. "Lalu, mengapa engkau merasa berhak atas emas tersebut?" Umar mendengus, "Ketika aku membeli tanahnya, aku membeli segalanya yang ada di atas dan di dalamnya. Itu sudah menjadi hakku." Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir dalam-dalam. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Baiklah. Jika demikian, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan kepada kalian berdua. Umar, apakah engkau memiliki anak laki-laki?" Umar mengernyitkan dahi, tetapi akhirnya menjawab, "Ya, aku memiliki seorang anak laki-laki." Abu Nawas mengangguk lalu beralih ke Salman. "Bagaimana denganmu, Salman? Apakah engkau memiliki anak perempuan?" Salman mengangguk pelan. "Ya, aku memiliki seorang anak perempuan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Jika demikian, aku telah menemukan jalan keluar untuk sengketa ini. Tanah dan emas ini adalah karunia dari Allah, dan tampaknya ada hikmah di balik kejadian ini. Aku memutuskan bahwa anak laki-laki Umar harus menikahi anak perempuan Salman. Dengan demikian, tanah dan emas itu akan menjadi milik mereka berdua secara sah sebagai bagian dari keluarga yang bersatu." Khalifah Harun al-Rasyid terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh keputusan yang luar biasa, Abu Nawas. Engkau bukan hanya menyelesaikan sengketa ini, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang lebih baik." Umar dan Salman saling berpandangan. Awalnya mereka tampak bingung, tetapi kemudian mereka menyadari kebijaksanaan di balik keputusan Abu Nawas. Dengan pernikahan itu, mereka tidak hanya menyelesaikan masalah harta, tetapi juga mendapatkan menantu dan mempererat hubungan keluarga. Mereka, dengan penuh rasa syukur, mereka akhirnya menerima keputusan tersebut, sementara Abu Nawas tersenyum puas melihat bahwa keadilannya telah membawa perdamaian bagi mereka berdua. Setelah keputusan Abu Nawas diumumkan, suasana di majelis khalifah menjadi penuh bisik-bisik. Beberapa penasihat kerajaan saling berbisik, terheran-heran dengan solusi yang tak terduga itu. Namun, Khalifah Harun al-Rasyid tetap tersenyum puas. Umar dan Salman masih terdiam.
Keduanya tampak merenung, mencoba memahami keputusan yang baru saja diberikan. Umar akhirnya berbicara lebih dulu, "Abu Nawas, aku tak menyangka kau akan mengambil keputusan seperti ini. Tetapi, apakah ini benar-benar adil? Aku membeli tanah ini dengan emas yang banyak, dan kini aku malah harus menikahkan anakku." Abu Nawas tersenyum. "Wahai Umar, bukankah engkau menginginkan emas itu? Kini emas itu akan tetap berada di keluargamu, hanya saja dengan cara yang berbeda. Kau tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kau mendapatkan seorang menantu yang kelak bisa mempererat hubungan keluarga." Salman yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. "Aku tak keberatan dengan keputusan ini, tetapi aku ingin memastikan bahwa pernikahan ini dilakukan dengan kerelaan hati. Aku tidak ingin anak perempuanku menikah dengan seseorang yang tidak mencintainya." Abu Nawas mengangguk. "Tentu, pernikahan haruslah didasari oleh keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Maka sebelum keputusan ini benar-benar dilaksanakan, mari kita tanyakan kepada anak-anak kalian." Abu Nawas lalu meminta agar anak laki-laki Umar dan anak perempuan Salman dihadirkan ke majelis. Para pengawal bergegas memenuhi perintah itu. Setelah beberapa waktu, kedua anak itu tiba di istana. Putra Umar adalah seorang pemuda gagah bernama Hasan. Ia tampak bingung ketika mengetahui bahwa dirinya dijodohkan. Sementara itu, putri Salman, seorang gadis bernama Laila, tampak malu-malu namun tetap tenang. Abu Nawas tersenyum kepada mereka. "Anak-anakku, aku ingin bertanya, apakah kalian bersedia menikah demi menyelesaikan perselisihan ini dan menyatukan keluarga kalian?" Hasan dan Laila saling berpandangan. Hasan tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, jika ini adalah keputusan yang terbaik untuk kedua keluarga kami dan tidak ada paksaan, aku bersedia." Laila menundukkan kepalanya, lalu dengan suara lembut menjawab, "Aku pun bersedia, asalkan ayahku merestui dan ini membawa kebaikan bagi semua." Mendengar jawaban itu, semua orang yang hadir di majelis merasa lega. Umar dan Salman saling bertukar pandangan, lalu tersenyum dan mengangguk. Khalifah Harun al-Rashid bertepuk tangan. "Sungguh penyelesaian yang luar biasa, Abu Nawas. Tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga mempererat tali persaudaraan. Sekarang kita akan merayakan pernikahan ini dengan kemeriahan yang pantas." Persiapan pernikahan segera dimulai. Istana dipenuhi dengan kegembiraan. Penduduk Baghdad pun ikut bersukacita, karena mereka mendengar bahwa sebuah pernikahan yang unik akan terjadi berkat kebijaksanaan Abu Nawas. Hari pernikahan pun tiba. Hasan dan Laila menikah dalam sebuah pesta besar yang dihadiri oleh para pejabat kerajaan, ulama, dan masyarakat Baghdad. Abu Nawas sendiri menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan ia merasa bangga karena telah menyelesaikan perkara ini dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa keberkahan bagi semua. Setelah pernikahan, Umar dan Salman semakin akrab. Mereka sering bertukar cerita dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa tanpa Abu Nawas, mungkin mereka masih akan bertengkar soal harta yang sebenarnya bisa menjadi berkah jika digunakan dengan cara yang benar. Sementara itu, Hasan dan Laila hidup bahagia. Mereka membangun keluarga dengan penuh cinta dan kebijaksanaan, dan emas yang dulu menjadi sengketa kini digunakan untuk membantu orang-orang miskin di Baghdad, atas saran Abu Nawas. Dan begitulah, keputusan ajaib Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Umar dan Salman semakin erat. Awalnya, Umar masih merasa canggung, mengingat perdebatan panas yang dulu terjadi antara mereka. Namun, dengan berjalannya hari, ia menyadari bahwa keputusan Abu Nawas memang benar-benar membawa kebaikan. Setelah pernikahan Hasan dan Laila, Umar sering berkunjung ke rumah Salman. Mereka duduk bersama di beranda, berbincang tentang perdagangan, masa lalu, dan kehidupan sehari-hari. Salman, yang lebih tua dan bijaksana, sering memberikan nasihat tentang kehidupan kepada Umar, sementara Umar berbagi wawasan tentang dunia bisnis. Suatu hari, saat mereka tengah berbincang, Umar berkata, "Wahai Salman, jujur saja, dulu aku tidak suka dengan keputusan Abu Nawas. Aku merasa dipermainkan, seolah-olah aku kehilangan hakku. Namun kini aku sadar, tanpa keputusan itu, aku mungkin tidak akan pernah melihat betapa berharganya ikatan keluarga dibandingkan harta." Salman tersenyum sambil mengelus janggutnya. "Begitulah dunia, wahai Umar. Manusia seringkali buta oleh harta. Aku sendiri pun awalnya tidak yakin apakah aku telah berbuat benar dengan mengadu kepada Khalifah. Namun kini aku melihat hikmahnya. Aku mendapatkan menantu yang baik,
dan aku pun mendapatkan seorang saudara dalam dirimu. Umar mengangguk setuju. Aku pun merasakan hal yang sama. Dan lihatlah anak-anak kita, mereka tampak bahagia, saling mendukung, dan bahkan sudah mulai merintis usaha bersama. Hasan dan Laila, setelah menikah, memang tidak hanya menjalani kehidupan rumah tangga biasa. Dengan dukungan ayah mereka mulai mengelola tanah yang dulunya menjadi sengketa. Alih-alih menjualnya kembali atau membiarkannya tak terurus, mereka mengubah tanah tersebut menjadi kebun yang menghasilkan berbagai tanaman dan buah-buahan. Setiap pagi, Hasan pergi ke kebun untuk bekerja, mengatur para pekerja, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Sementara itu, Laila mengurus keuangan dan administrasi. Ia yang mengatur pemasaran hasil panen mereka ke berbagai pasar di Baghdad. Suatu hari, ketika Hasan kembali dari kebun dengan tangan penuh tanah, ia duduk di serambi rumah dan menatap Laila yang tengah menghitung keuntungan mereka. Siapa sangka, tanah yang dulu menjadi sumber pertengkaran kini menjadi sumber rezeki bagi kita dan banyak orang, katanya sambil tersenyum. Laila mengangguk. Benar, dan semua ini terjadi karena Abu Nawas. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nasib kita jika ia tidak turun tangan. Mungkin tanah ini hanya akan menjadi tempat sengketa tanpa akhir, atau bahkan berujung pada permusuhan yang berkepanjangan antara keluarga kita. Hasan tertawa kecil. Sungguh luar biasa cara berpikir Abu Nawas. Ia tak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat jauh ke depan. Ia menyatukan dua keluarga yang dulu berseteru, dan kini kita hidup dalam keberkahan. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia tetap hidup dengan kesederhanaannya, berjalan-jalan di pasar, bercakap dengan penduduk, dan kadang-kadang mengunjungi istana untuk berbincang dengan Khalifah Harun al-Rashid. Suatu sore, ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma menikmati semilir angin, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu adalah salah satu anak pekerja kebun milik Hasan dan Laila. "Wahai Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Tentu, anakku, apa yang ingin kau tanyakan?" Anak itu duduk di tanah di samping Abu Nawas. "Aku mendengar banyak orang berkata, bahwa engkau adalah orang paling cerdik di Baghdad. Bagaimana caranya menjadi secerdas engkau?" Abu Nawas tertawa lembut. "Anakku, kecerdasan bukan hanya soal pikiran, tetapi juga soal hati. Jika kau ingin menjadi bijak, maka kau harus belajar melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi. Dengarkanlah banyak cerita, perhatikanlah dunia di sekitarmu, dan belajarlah dari kesalahan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, tetapi juga jangan ragu untuk bertindak ketika diperlukan." Anak itu mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. "Lalu, mengapa engkau tidak menjadi orang kaya, wahai Abu Nawas? Jika engkau begitu cerdik, seharusnya engkau bisa memiliki banyak harta." Abu Nawas tersenyum. "Harta bukanlah tujuan hidupku, anakku. Harta bisa datang dan pergi, tetapi kebahagiaan sejati adalah melihat orang-orang hidup damai dan bahagia. Apa gunanya memiliki banyak emas jika hatimu selalu gelisah?" Anak itu tampak berpikir keras, lalu tersenyum. "Aku mengerti sekarang, wahai Abu Nawas. Aku ingin menjadi sepertimu suatu hari nanti." Abu Nawas mengelus kepala anak itu. "Jika kau selalu menggunakan akal dan hatimu dengan baik, kau bisa menjadi lebih baik dariku." Hari terus berganti, dan keputusan ajaib Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang di Baghdad. Kehidupan Hasan dan Laila berjalan penuh berkah, Umar dan Salman semakin akrab, dan Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati karena kebijaksanaannya. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad, kisah tentang Abu Nawas dan keputusannya yang ajaib dalam sengketa harta terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan hati selalu memiliki cara untuk menyatukan orang-orang dalam kedamaian. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan terus berjalan di kota Baghdad. Hasan dan Laila dikaruniai anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Mereka mewarisi sifat kerja keras dan kejujuran dari orang tua mereka, serta belajar dari kisah luar biasa bagaimana keluarga mereka dipersatukan. Umar dan Salman, yang dahulu berseteru, kini menjadi dua sahabat yang tak terpisahkan. Mereka sering duduk bersama di kebun yang dulu menjadi sumber sengketa, berbincang tentang kehidupan, mengenang masa lalu, dan bersyukur atas segala yang telah mereka lalui. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dihormati. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Namun, ia tidak pernah membanggakan dirinya.
Baginya, menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan membawa kebaikan bagi banyak orang adalah kebahagiaan sejati. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan kota Baghdad. Ia melihat anak-anak berlarian di pasar, pedagang menawarkan dagangan mereka, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Ia tersenyum puas. Dunia ini memang penuh dengan persoalan, gumamnya dalam hati. Tetapi selama masih ada keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan, akan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Dengan langkah ringan, ia melanjutkan perjalanannya, menghilang di tengah keramaian kota Baghdad, meninggalkan kisah yang akan terus dikenang oleh banyak orang. Tamat. Abu Nawas dan keputusan ajaib dalam sengketa harta. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang kaya bernama Umar datang menghadap Khalifah Harun al-Rashid. Wajahnya tampak kesal dan gusar. Di belakangnya, seorang lelaki tua berpakaian sederhana mengikutinya dengan langkah terlatih. Umar melangkah maju dan dengan nada penuh amarah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah dizalimi." Lelaki tua ini, yang mengaku bernama Salman, telah mengambil hartaku secara tidak adil. Khalifah Harun al-Rashid mengangkat alisnya dan memandang lelaki tua itu. "Benarkah yang dikatakan Umar?" tanyanya dengan suara tenang. Salman menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak mengambil hartanya. Justru akulah yang dirampas haknya oleh Umar," jawabnya dengan suara lirih. Khalifah menghela napas dan berpikir sejenak. "Jika demikian, kita perlu seseorang yang bijak untuk memutuskan perkara ini," katanya. "Panggilkan Abu Nawas." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah ceria seperti biasa. "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada teka-teki baru yang harus kuselesaikan hari ini?" tanyanya sambil tersenyum. Khalifah tersenyum kecil. "Lebih dari sekadar teka-teki, Abu Nawas. Ini adalah sengketa harta yang harus kau selesaikan dengan kebijaksanaanmu." Abu Nawas mengangguk dan meminta Umar serta Salman menjelaskan duduk perkara. Umar pun mulai berbicara, "Wahai Abu Nawas, aku adalah seorang pedagang kaya di Baghdad. Suatu hari, Salman datang kepadaku dan berkata bahwa ia ingin menjual sepetak tanah miliknya. Karena lokasi tanah itu strategis, aku pun setuju untuk membelinya dengan harga yang telah disepakati. Namun, setelah aku membayar, Salman datang lagi dan berkata bahwa ia hanya menjual tanahnya, bukan harta yang ada di dalamnya. Ia mengklaim bahwa di bawah tanah itu terdapat sebuah peti emas yang merupakan miliknya." Abu Nawas mengelus janggutnya dan berpaling ke Salman. "Apa benar yang dikatakan Umar?" Salman mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Aku menjual tanahnya, tetapi tidak dengan emas yang terkubur di dalamnya. Emas itu adalah warisan keluargaku, dan aku tidak pernah berniat menjualnya." Abu Nawas tersenyum tipis dan menoleh kepada Umar. "Lalu, mengapa engkau merasa berhak atas emas tersebut?" Umar mendengus, "Ketika aku membeli tanahnya, aku membeli segalanya yang ada di atas dan di dalamnya. Itu sudah menjadi hakku." Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir dalam-dalam. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Baiklah. Jika demikian, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan kepada kalian berdua. Umar, apakah engkau memiliki anak laki-laki?" Umar mengernyitkan dahi, tetapi akhirnya menjawab, "Ya, aku memiliki seorang anak laki-laki." Abu Nawas mengangguk lalu beralih ke Salman. "Bagaimana denganmu, Salman? Apakah engkau memiliki anak perempuan?" Salman mengangguk pelan. "Ya, aku memiliki seorang anak perempuan." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Jika demikian, aku telah menemukan jalan keluar untuk sengketa ini. Tanah dan emas ini adalah karunia dari Allah, dan tampaknya ada hikmah di balik kejadian ini. Aku memutuskan bahwa anak laki-laki Umar harus menikahi anak perempuan Salman. Dengan demikian, tanah dan emas itu akan menjadi milik mereka berdua secara sah sebagai bagian dari keluarga yang bersatu." Khalifah Harun al-Rashid terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh keputusan yang luar biasa, Abu Nawas. Engkau bukan hanya menyelesaikan sengketa ini, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang lebih baik." Umar dan Salman saling berpandangan. Awalnya mereka tampak bingung, tetapi kemudian mereka menyadari kebijaksanaan di balik keputusan Abu Nawas. Dengan pernikahan itu, mereka tidak hanya menyelesaikan masalah harta, tetapi juga mendapatkan menantu dan mempererat hubungan keluarga. Mereka, dengan penuh rasa syukur, mereka akhirnya menerima keputusan tersebut, sementara Abu Nawas tersenyum puas melihat bahwa keadilannya telah membawa perdamaian bagi mereka berdua. Setelah keputusan Abu Nawas diumumkan, suasana di majelis khalifah menjadi penuh bisik-bisik.
Beberapa penasihat kerajaan saling berbisik, terheran-heran dengan solusi yang tak terduga itu. Namun, Khalifah Harun al-Rashid tetap tersenyum puas. Umar dan Salman masih terdiam. Keduanya tampak merenung, mencoba memahami keputusan yang baru saja diberikan. Umar akhirnya berbicara lebih dulu, "Abu Nawas, aku tak menyangka kau akan mengambil keputusan seperti ini. Tetapi, apakah ini benar-benar adil? Aku membeli tanah ini dengan emas yang banyak, dan kini aku malah harus menikahkan anakku." Abu Nawas tersenyum. "Wahai Umar, bukankah engkau menginginkan emas itu? Kini emas itu akan tetap berada di keluargamu, hanya saja dengan cara yang berbeda. Kau tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kau mendapatkan seorang menantu yang kelak bisa mempererat hubungan keluarga." Salman yang sejak tadi diam akhirnya ikut angkat bicara. "Aku tak keberatan dengan keputusan ini, tetapi aku ingin memastikan bahwa pernikahan ini dilakukan dengan kerelaan hati. Aku tidak ingin anak perempuanku menikah dengan seseorang yang tidak mencintainya." Abu Nawas mengangguk. "Tentu, pernikahan haruslah didasari oleh keikhlasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Maka sebelum keputusan ini benar-benar dilaksanakan, mari kita tanyakan kepada anak-anak kalian." Abu Nawas lalu meminta agar anak laki-laki Umar dan anak perempuan Salman dihadirkan ke majelis. Para pengawal bergegas memenuhi perintah itu. Setelah beberapa waktu, kedua anak itu tiba di istana. Putra Umar adalah seorang pemuda gagah bernama Hasan. Ia tampak bingung ketika mengetahui bahwa dirinya dijodohkan. Sementara itu, putri Salman, seorang gadis bernama Laila, tampak malu-malu namun tetap tenang. Abu Nawas tersenyum kepada mereka. "Anak-anakku, aku ingin bertanya, apakah kalian bersedia menikah demi menyelesaikan perselisihan ini dan menyatukan keluarga kalian?" Hasan dan Laila saling berpandangan. Hasan tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, jika ini adalah keputusan yang terbaik untuk kedua keluarga kami dan tidak ada paksaan, aku bersedia." Laila menundukkan kepalanya, lalu dengan suara lembut menjawab, "Aku pun bersedia, asalkan ayahku merestui dan ini membawa kebaikan bagi semua." Mendengar jawaban itu, semua orang yang hadir di majelis merasa lega. Umar dan Salman saling bertukar pandangan, lalu tersenyum dan mengangguk. Khalifah Harun al-Rashid bertepuk tangan. "Sungguh penyelesaian yang luar biasa, Abu Nawas. Tidak hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga mempererat tali persaudaraan. Sekarang kita akan merayakan pernikahan ini dengan kemeriahan yang pantas." Persiapan pernikahan segera dimulai. Istana dipenuhi dengan kegembiraan. Penduduk Baghdad pun ikut bersuka cita, karena mereka mendengar bahwa sebuah pernikahan yang unik akan terjadi berkat kebijaksanaan Abu Nawas. Hari pernikahan pun tiba. Hasan dan Laila menikah dalam sebuah pesta besar yang dihadiri oleh para pejabat kerajaan, ulama, dan masyarakat Baghdad. Abu Nawas sendiri menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan ia merasa bangga karena telah menyelesaikan perkara ini dengan cara yang tidak hanya adil, tetapi juga membawa keberkahan bagi semua. Setelah pernikahan, Umar dan Salman semakin akrab. Mereka sering bertukar cerita dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa tanpa Abu Nawas, mungkin mereka masih akan bertengkar soal harta yang sebenarnya bisa menjadi berkah jika digunakan dengan cara yang benar. Sementara itu, Hasan dan Laila hidup bahagia. Mereka membangun keluarga dengan penuh cinta dan kebijaksanaan, dan emas yang dulu menjadi sengketa kini digunakan untuk membantu orang-orang miskin di Baghdad, atas saran Abu Nawas. Dan begitulah, keputusan ajaib Abu Nawas tidak hanya menyelesaikan satu masalah, tetapi menciptakan kebahagiaan bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Umar dan Salman semakin erat. Awalnya, Umar masih merasa canggung, mengingat perdebatan panas yang dulu terjadi antara mereka. Namun, dengan berjalannya hari, ia menyadari bahwa keputusan Abu Nawas memang benar-benar membawa kebaikan. Setelah pernikahan Hasan dan Laila, Umar sering berkunjung ke rumah Salman. Mereka duduk bersama di beranda, berbincang tentang perdagangan, masa lalu, dan kehidupan sehari-hari. Salman, yang lebih tua dan bijaksana, sering memberikan nasihat tentang kehidupan kepada Umar, sementara Umar berbagi wawasan tentang dunia bisnis. Suatu hari, saat mereka tengah berbincang, Umar berkata, "Wahai Salman, jujur saja, dulu aku tidak suka dengan keputusan Abu Nawas. Aku merasa dipermainkan, seolah-olah aku kehilangan hakku. Namun kini aku sadar, tanpa keputusan itu, aku mungkin tidak akan pernah melihat betapa berharganya ikatan keluarga dibandingkan harta." Salman tersenyum sambil mengelus janggutnya. "Begitulah dunia, wahai Umar. Manusia seringkali buta oleh harta.
Aku sendiri pun awalnya tidak yakin apakah aku telah berbuat benar dengan mengadu kepada Khalifah. Namun kini aku melihat hikmahnya. Aku mendapatkan menantu yang baik, dan aku pun mendapatkan seorang saudara dalam dirimu. Umar mengangguk setuju. Aku pun merasakan hal yang sama. Dan lihatlah anak-anak kita, mereka tampak bahagia, saling mendukung, dan bahkan sudah mulai merintis usaha bersama. Hasan dan Laila, setelah menikah, memang tidak hanya menjalani kehidupan rumah tangga biasa. Dengan dukungan ayah mereka, mereka mulai mengelola tanah yang dulunya menjadi sengketa. Alih-alih menjualnya kembali atau membiarkannya tak terurus, mereka mengubah tanah tersebut menjadi kebun yang menghasilkan berbagai tanaman dan buah-buahan. Setiap pagi, Hasan pergi ke kebun untuk bekerja, mengatur para pekerja, dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Sementara itu, Laila mengurus keuangan dan administrasi. Ia yang mengatur pemasaran hasil panen mereka ke berbagai pasar di Baghdad. Suatu hari, ketika Hasan kembali dari kebun dengan tangan penuh tanah, ia duduk di serambi rumah dan menatap Laila yang tengah menghitung keuntungan mereka. Siapa sangka, tanah yang dulu menjadi sumber pertengkaran kini menjadi sumber rezeki bagi kita dan banyak orang, katanya sambil tersenyum. Laila mengangguk. Benar, dan semua ini terjadi karena Abu Nawas. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nasib kita jika ia tidak turun tangan. Mungkin tanah ini hanya akan menjadi tempat sengketa tanpa akhir, atau bahkan berujung pada permusuhan yang berkepanjangan antara keluarga kita. Hasan tertawa kecil. Sungguh luar biasa cara berpikir Abu Nawas. Ia tak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga melihat jauh ke depan. Ia menyatukan dua keluarga yang dulu berseteru, dan kini kita hidup dalam keberkahan. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Ia tetap hidup dengan kesederhanaannya, berjalan-jalan di pasar, bercakap dengan penduduk, dan kadang-kadang mengunjungi istana untuk berbincang dengan Khalifah Harun al-Rashid. Suatu sore, ketika Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma menikmati semilir angin, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu adalah salah satu anak pekerja kebun milik Hasan dan Laila. Wahai Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu? Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Tentu, anakku, apa yang ingin kau tanyakan? Anak itu duduk di tanah di samping Abu Nawas. Aku mendengar banyak orang berkata, bahwa engkau adalah orang paling cerdik di Baghdad. Bagaimana caranya menjadi secerdas engkau? Abu Nawas tertawa lembut. Anakku, kecerdasan bukan hanya soal pikiran, tetapi juga soal hati. Jika kau ingin menjadi bijak, maka kau harus belajar melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi. Dengarkanlah banyak cerita, perhatikanlah dunia di sekitarmu, dan belajarlah dari kesalahan. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, tetapi juga jangan ragu untuk bertindak ketika diperlukan. Anak itu mengangguk pelan, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Lalu, mengapa engkau tidak menjadi orang kaya, wahai Abu Nawas? Jika engkau begitu cerdik, seharusnya engkau bisa memiliki banyak harta. Abu Nawas tersenyum. Harta bukanlah tujuan hidupku, anakku. Harta bisa datang dan pergi, tetapi kebahagiaan sejati adalah melihat orang-orang hidup damai dan bahagia. Apa gunanya memiliki banyak emas jika hatimu selalu gelisah? Anak itu tampak berpikir keras, lalu tersenyum. Aku mengerti sekarang, wahai Abu Nawas. Aku ingin menjadi sepertimu suatu hari nanti. Abu Nawas mengelus kepala anak itu. Jika kau selalu menggunakan akal dan hatimu dengan baik, kau bisa menjadi lebih baik dariku. Hari terus berganti, dan keputusan ajaib Abu Nawas tetap dikenang oleh banyak orang di Baghdad. Kehidupan Hasan dan Laila berjalan penuh berkah, Umar dan Salman semakin akrab, dan Abu Nawas tetap menjadi tokoh yang dihormati karena kebijaksanaannya. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad, kisah tentang Abu Nawas dan keputusannya yang ajaib dalam sengketa harta terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan hati selalu memiliki cara untuk menyatukan orang-orang dalam kedamaian. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan terus berjalan di kota Baghdad. Hasan dan Laila dikaruniai anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Mereka mewarisi sifat kerja keras dan kejujuran dari orang tua mereka, serta belajar dari kisah luar biasa bagaimana keluarga mereka dipersatukan. Umar dan Salman, yang dahulu berseteru, kini menjadi dua sahabat yang tak terpisahkan. Mereka sering duduk bersama di kebun yang dulu menjadi sumber sengketa, berbincang tentang kehidupan, mengenang masa lalu, dan bersyukur atas segala yang telah mereka lalui. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dihormati.
Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan ia selalu memberikan jawaban dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Namun, ia tidak pernah membanggakan dirinya. Baginya, menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan membawa kebaikan bagi banyak orang adalah kebahagiaan sejati. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan kota Baghdad. Ia melihat anak-anak berlarian di pasar, pedagang menawarkan dagangan mereka, dan masyarakat hidup dalam kedamaian. Ia tersenyum puas. Dunia ini memang penuh dengan persoalan, gumamnya dalam hati. Tetapi selama masih ada keadilan, kebijaksanaan, dan kebaikan, akan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Dengan langkah ringan, ia melanjutkan perjalanannya, menghilang di tengah keramaian kota Baghdad, meninggalkan kisah yang akan terus dikenang oleh banyak orang. Tamat.